Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, perkenalkan aku Ahmad Kusir Mubarak sebagai moderator dari presentasi kelompok 4. Sebelumnya, materi yang kami bawakan hari ini adalah konsep dan inisiatif pembangunan kota kreatif di Indonesia dan dunia dengan dosen mengaku Bapak Dr. Insinyur Syahrial Musyadi STM, TNG, MM, MSI, IPB, CPS, VS, dan kelompok 4. Sebelumnya ada pun anggota dari kelompok kami, kelompok saya sebelumnya. Yang pertama di saya sendiri, Ahmad Kusir Mubarak dengan 2 lalu ada rekan-rekan saya, sekarang udah di depan saya ini. Mulai dari yang sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Nadia Setiawati dengan NIM 24103133200042. Perkenalkan, nama saya Felicia Putri dengan NIM akhir 27. Perkenalkan, nama saya Syahida Fifa Mahmusa dengan NIM akhir 26. Perkenalkan, nama saya Dina Haryani dengan akhir NIM 21. Perkenalkan, saya Dian Azza dengan 2 NIM terakhir 38. Perkenalkan, saya Suci Yurida dengan NIM akhir 17. Oke, baik, sebelumnya aku juga mau bilangkan bahwa ada satu rekan kami tidak dapat berhadir hari ini, yaitu Gina Lebih Zahra dengan 2 NIM akhir 13. Beliau tidak bisa berhadir hari ini dikarenakan sedang sakit. Semoga beliau cepat disembuhkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, memasuki pada materi yang pertama, yaitu mengapa kita hari ini membahas kota kreatif. Jadi sebelumnya, disclaimer teman-teman, makalah kami ini sebenarnya berhubungan dengan makalah sebelumnya tadi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sebelumnya tadi belum sempat bertanya pada kelompok sebelumnya, bisa bertanya di kelompok kami. Jadi apa itu kota kreatif? Kalau di sini kita bedah teman-teman, kota dan kreatif. Kota sendiri merupakan adalah bagian-bagian kecil dari suatu negara yang berisikan banyak-banyak kecamatan dan sebagainya. Lalu kreatif. Kreatif merupakan di mana ketika seseorang mempunyai pikiran yang merujuk kepada ide-ide yang bagus dan cemerlang dan sebagainya. Jadi bisa kita simpulkan atau secara umum dapat diambil bahwa kota kreatif merujuk pada kota yang mengembangkan perekonomiannya dengan berbasis pada kreativitas, ide, dan inovasi pada masyarakatnya. Dan juga kota kreatif ini memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam seperti kayak budaya lokal seni, pengetahuan, teknologi, dan kreativitas masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Menurut UNESCO Creative Cities Network atau biasa disebut dengan UCCN, kota kreatif adalah kota yang menempatkan kreativitas dan industri budaya sebagai pusat strategi pembangunan berkelanjutan baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dan juga konsep kota kreatif ini pertama kali muncul pada tahun 1995 dengan gagasan mengenai konsep ini terangkum dalam buku The Creativity yang ditulis oleh Charles Stanley dan Franco Bianchini. Dalam buku tersebut, gagasan mengenai kota kreatif latar belakangi dengan adanya permasalahan kota pada era globalisasi ekonomi. Kota tidak bisa hanya mengandalkan kreatif dari pusat. Seperti yang aku bilang sebelumnya tadi, kota merupakan adalah bagian-bagian kecil dari sebuah negara. Jadi, kota juga mendapatkan dana bantuan dari negara, tapi kota tidak bisa hanya berpegang pada dana dari negara tersebut, karena pasti tidak akan cukup. Sedangkan kayak banyak masyarakat yang ada di dalam kota tersebut yang harus kayak diberikan ini dan pembangunan infrastruktur lainnya dan sebagainya. Jadi kota itu sebenarnya harus mampu
menghasilkan pendapatan sendiri berdasarkan kreativitas dari dalam kota itu sendiri. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman aku, untuk tempat saya persilakan. Baik, saya izin masuk. Selanjutnya ada karakteristik kota kreatif. Di sini ada 5 karakteristik. Yang pertama yaitu kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi itu mengutamakan kreativitas dan inovasi sebagai pilar utama pembangunan kota. Kemudian yang kedua yaitu ada infrastruktur pendukung. Jadi infrastruktur pendukung ini menciptakan ruang publik dan fasilitas yang mendukung aktivitas kreatif masyarakat. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat secara inklusif. Yang keempat ada komunitas aktif. Komunitas aktif itu memiliki komunitas kreatif yang dinamis di bidang seni, budaya, teknologi, dan kuliner. Yang kelima yaitu adalah warisan budaya. Menjaga warisan budaya sambil terbuka gagasan dan inovasi terhadap baru. Selanjutnya ada evaluasi konsep kota kreatif. Di sini ada 5 aspek, yaitu yang pertama adalah aspek ekonomi. Jadi aspek ekonomi ini meliputi kontribusi industri kreatif seperti musik, film, desain, kuliner, dan kerajinan terhadap perekonomian kota serta tingkat penciptaan lapangan kerja berbasis kreativitas. Yang kedua yaitu aspek sosial dan budaya. Melihat adanya ruang bagi masyarakat untuk berekspresi melalui seni dan budaya, kekuatan identitas budaya lokal, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kreatif. Yang ketiga yaitu adalah aspek infrastruktur dan ruang kota. Nah, jadi aspek infrastruktur dan ruang kota ini mencakup ketersediaan fasilitas publik seperti galeri seni, pusat komunitas, dan sarana digital yang mendukung kreativitas serta aksesibilitas bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Yang keempat ada aspek kebijakan dan pemerintah. Jadi di aspek kebijakan dan pemerintah ini ada evaluasi dukungan pemerintah berupa kebijakan yang mendukung kreativitas, pelaksanaan program seperti festival budaya atau pelatihan serta perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang terakhir yaitu ada aspek keberlanjutan. Di aspek keberlanjutan ini melihat apakah pengembangan kota kreatif itu memperhatikan kelestarian lingkungan, kemudian kesejahteraan sosial masyarakat, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Materi selanjutnya adalah formula kota kreatif Indonesia. Itu semacam konsep dalam mengembangkan kota kreatif Indonesia yang terdiri dari 11 poin. Yang pertama adalah forum lintas ekonomi kreatif, yaitu penggerak utama ekonomi kreatif dalam suatu daerah dengan bentuk komunitas berbasis potensi kreatif. Lalu yang kedua ada komite ekonomi kreatif pemerintahan daerah yang merupakan lembaga atau komite yang berada di bidang ekonomi kreatif yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Lalu yang ketiga ada ekosistem kreatif kota atau kabupaten, yaitu metode berkelanjutan berbasis dari ekosistem ekonomi kreatif. Fungsi dari metode ini ialah untuk dapat mengidentifikasi potensi subsektor industri kreatif unggulan. Lalu yang keempat ada navigasi pembangunan kota, yaitu panduan untuk dapat mewujudkan identitas suatu kota secara utuh. Identitas ini berdasarkan atas kekayaan dan juga kearifan lokal yang tidak terlepas dari akar budayanya. Lalu yang kelima ada dashboard indeks kota kreatif, yaitu bertujuan untuk membantu perumusan serta pengambilan keputusan kepala daerah. Bentuk dari indeks ini itu berupa dashboard di mana merupakan teknologi yang bertujuan untuk mengarahkan agar dapat mengetahui efektivitas program lintas organisasi perangkat daerah atau OPD. Lalu yang keenam ada strategi komunikasi dan narasi yang merupakan penyusunan konsep hingga menghasilkan rekomendasi strategi pemerintah yang dilakukan melalui arahan indeks kota kreatif. Selanjutnya yang ketujuh ada Creative City Branding Management, yaitu tahap penyusunan, pengembangan hingga manajemen konsep strategi branding kota. Lalu yang kedelapan ada Festival Kreatif, kegiatan perayaan di mana menampilkan dan juga mempertunjukkan potensi lokal. Potensi ini dapat berupa produk maupun jasa yang diselenggarakan oleh manajemen profesional yang dikemas secara inovatif. Lalu yang kesembilan ada mission action atau movement kreatif, yaitu
dalam membangun suatu daerah diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, sektor bisnis, komunitas, pemerintah, dan media yang juga disebut ABCG+M. Lalu yang ke-10 ada wirausaha kreatif desa dan kota. Itu metode yang digunakan untuk dapat menciptakan kejenusan lokal, yang diharapkan kejenusan lokal ini dapat tercipta memiliki karakter mandiri serta kepedulian untuk membantu membangkitkan kemajuan terhadap bidang-bidang yang ditekuninya. Lalu yang terakhir ada command center, yaitu merupakan ruang kendali bagi kepala daerah dan organisasi perangkat daerah atau OPD berbasis teknologi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Halo guys, saya izin masuk. Ya, seperti yang kita tahu, Indonesia itu punya banyak kota kreatif ya. Nah, di saat ini kami ngejelasin 3, mungkin tadi udah dijelasin juga oleh kelompok 3 sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada kota Bandung. Nah, kota Bandung itu dikenal sebagai kota desain. Kota Bandung ini juga resmi masuk dalam UNESCO itu sejak 2015. Alasannya itu karena Bandung punya banyak inovasi dalam bidang desain, arsitektur, fashion, dan juga perkembangan industri kreatif yang pesat. Jadi Bandung itu bukan hanya terkenal sebagai kota wisata, tapi juga sebagai pusat kreativitas yang diakui dunia. Nah, yang kedua itu ada Yogyakarta. Yogyakarta menjadi kota kreatif berbasis seni dan budaya. Identitas kota ini kuat dengan tradisi Jawa, keseniannya seperti batik, wayang, musik gamelan hingga seni kontemporer yang tumbuh pesat. Nah, teman-teman, Yogyakarta ini biasanya sebutan kota lainnya apa? Jakarta. DI, DIY. DIY. Nama lain? Iya, betul. Oke, karena Yogyakarta ini karena julukannya kota pelajar, DIY. makanya perkembangan ide-ide kreatif itu banyak lahir dari generasi muda kayak kita ini, karena kita harus kreatif, berpikir kritis gitu kan. Oke, yang terakhir itu ada Solo. Solo ini terkenal dengan seni pertunjukan seperti tari tradisional, wayang orang, dan musik tradisional Jawa. Nah, tadi saya ada men-searching ya di internet, apa sih nama lain dari kota Solo? Ternyata kota Solo itu kota batik gitu, terkenalnya gitu. Pemerintah kota Solo juga itu aktif mendorong ekonomi kreatif melalui festival budaya, pameran, hingga pengembangan UMKM berbasis kerajinan. Dengan cara ini, Solo itu menjaga warisan budaya sekaligus mengembangkannya agar tetap relevan di era modern. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Selanjutnya rekan saya. Raka, lain nggak? Siu. Jadi materi selanjutnya itu studi kasus internasional dalam mengembangkan kota kreatif. Jadi di sini itu ada beberapa studi kasus singkat mengenai kota-kota kreatif di dunia di berbagai bidang. Jadi Pas PSP. Jadi studi kasus ini saya ambil dari web creator. Jadi tadi sempat dibahas juga oleh kelompok 3 kalau di UCCN ini ada 7 bidang utama. Ada kerajinan dan seni rakyat, desain, film, gastronomi, sastra, seni media, dan musik. Jadi yang pertama itu ada Chiang Mai di Thailand. Intrusifku. Bidang kerajinan dan seni rakyat. North of the North memiliki tradisi kerajinan yang kuat sejak era kerajaan Landa, mulai dari tembikar, ukiran kayu, perak, hingga Sulaiman Sutra. Jadi pemerintah setempat di Chiang Mai ini juga mendorong pelestarian dan inovasi melalui program seperti One Sub District, One Product, serta Chiang Mai
lokal ke pasar internasional. Kota ini juga aktif mengintegrasi pendidikan kerajinan di sekolah serta menyelenggarakan forum lintas sektor sehingga menjadikan kerajinan sebagai identitas budaya sekaligus penggerak ekonomi kreatif. Yang kedua itu adalah Seoul, Korea Selatan di bidang desain. Jadi sektor desainnya mencakup teknologi informasi, peralatan rumah tangga digital, industri otomotif hingga fashion. Jadi salah satu ikon kota ini adalah Dongdaemun Design Plaza, yaitu sebuah pusat budaya dan desain modern yang dirancang oleh Zaha Hadid yang menggabungkan museum desain, aula seni, dan laboratorium desain, termasuk perusahaan desain serta fasilitas pendidikan desain. Dan selanjutnya yang ketiga itu adalah Sydney, Australia di bidang film. Sydney adalah pusat produksi film dan televisi terbesar di Australia, menjadi rumah bagi Fox Studio Australia, studio dengan panggung suara terbesar di belahan bumi selatan. Jadi Sydney ini juga menyelenggarakan berbagai festival film, termasuk The Sydney Film Festival, The Arab Film Festival, dan The Rockfest Film Festival yang mencerminkan keberagaman budaya eklektik kota ini. Sebagai kota kreatif film, Sydney berkomitmen mempromosikan kreativitas, keberagaman, dan produksi yang berkelanjutan sambil menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri film kelas dunia. Yang keempat itu ada Parma, Italia di bidang gastronomi. Parma menjadi tuan rumah Cibus, pameran pangan internasional yang selama 2 dekade terakhir menjadi rujukan pelaku usaha agri-pakan di Italia dan dunia, serta menghadirkan teknologi pangan dan mempromosikan keberlanjutan, efisiensi produksi, keamanan pangan, dan sinergi perkotaan perdesaan. Jadi kota ini juga mendukung konsep pangan berkelanjutan melalui inisiatif pasar wirausaha pertanian seperti The Court yang menekankan penjualan langsung dan rantai makanan pendek. Yang kelima ada Edinburgh, Skotlandia di bidang sastra. Kota ini merupakan rumah bagi penulis ternama seperti Arthur Conan Doyle, Walter Scott, dan J.K. Rowling, serta memiliki tradisi literasi yang kuat dengan lebih dari 50 toko buku perpustakaan umum gratis dan lembaga literasi seperti Edinburgh juga menjadi tuan rumah Festival Buku Internasional Edinburgh, festival sastra terbesar di dunia yang menyambut lebih dari 225.000 pengunjung setiap tahun. Kota ini menggabungkan tradisi sastra dan pendidikan melalui universitasnya dan berbagai inisiatif budaya, menjadikannya pusat literasi dan inovasi kreatif. Yang keenam ada Linz, Austria di seni media. Sejak berdirinya Ars Electronica pada tahun 1979, Linz berkembang menjadi pusat seni media dan kompetensi digital internasional. Kota ini menjadi tuan rumah Festival Ars Electronica dan Fix Ars Electronica tahunan yang mengapresiasi inovasi di bidang seni media, serta mengelola Ars Electronica Center dan Future Lab sebagai pusat penelitian dan pengembangan maupun pendidikan di seluruh kawasan. Jadi Linz ini juga memprioritaskan pengembangan bekas kawasan industri menjadi kampus kreatif, dan juga kota ini memanfaatkan budaya media sebagai pendorong ekonomi kreatif dan inovasi digital di tingkat global. Yang terakhir itu adalah Liverpool, Inggris di bidang musik. Musik adalah inti identitas budaya Liverpool dan penggerak ekonomi lokal, menghasilkan omset tahunan lebih dari 70 juta pound sterling. Kota ini mendukung Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
pengunjung setiap tahun bisa menjalankan inisiatif lintas sektoral untuk mendukung bakat dan pengembangan kreatif seniman. Jadi budaya dan kreativitas di sini tuh telah menjadi komponen inti strategi regenerasi perkotaan Liverpool, didukung oleh investasi berkelanjutan dalam musik dan seni. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada modernisasi pada kreatif yang akan dibawakan oleh rekan saya. Rekan saya, waktu persiapan. Pemberian admin. Baik, materi selanjutnya adalah model inisiasi kota kreatif. Itu semacam cara atau strategi dalam memulai pengembangan kota kreatif. Yang pertama ada triple helix, seperti namanya. Triple berarti ada 3 aktor utama di dalam model ini, yang terdiri dari pemerintah, universitas, dan juga dunia usaha. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan, penyedia fasilitas, dan juga pemberi dukungan. Lalu ada universitas sebagai tempat riset dan juga menghasilkan ide serta menyediakan sumber daya manusia yang kreatif. Lalu yang ketiga ada dunia usaha sebagai bentuk implementasi atau penggeraknya yang nanti akan menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu yang selanjutnya ada pentahelix yang merupakan pengembangan dari triple helix dengan menambahkan 2 unsur, yaitu komunitas dan media. Komunitas ini memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan kreatif. Lalu media itu membantu menyediakan informasi dan juga mendukung promosi agar karya kreatif tersebut dapat dikenal lebih luas lagi. Dengan adanya 5 unsur tadi yang gabungan antara triple helix dan 2 unsur komunitas dan media itu, pembangunan kota kreatif akan menjadi lebih terbuka dan juga berkelanjutan. Contohnya ada di Kota Solo, di mana pemerintah itu bekerja sama dengan Universitas 11 Maret, pelaku usaha batik, komunitas seni tradisional, dan juga media dalam menjadikan Solo dikenal sebagai kota batik dunia. Yang ketiga itu ada button up yang merupakan model yang inisiatifnya itu datang langsung dari masyarakatnya itu sendiri. Pemerintah ataupun pihak lainnya itu hanya berfungsi sebagai pendukung, bukan sebagai pengendali utama. Model ini juga menekankan bahwa kekuatan utamanya itu ada pada kreativitas masyarakat itu sendiri. Contoh itu dapat dilihat di Yogyakarta, di mana komunitas seniman, pengrajin, dan musisi menjadi motor penggerak budaya dan kreativitas di kota tersebut. Pemerintah hanya memberikan ruang, mendukung acara atau promosi sehingga ekosistem kreatif Yogyakarta itu benar-benar tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya yaitu konsep kota kreatif di Indonesia. Nah, ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, salah satunya yang menempatkan kemajuan kebudayaan sebagai fondasi utamanya. Perspektif ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melihat kreativitas dan inovasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan budaya suatu daerah. Nah, di sini ada beberapa aspek strategi pengembangan kota kreatif di Indonesia. Yang pertama, identifikasi dan pelestarian potensi budaya. Di sini kita wajib mendata dan melindungi seluruh warisan budaya kota, baik yang berwujud seperti kerajinan dan bangunan bersejarah maupun yang tak berwujud seperti tradisi, cerita rakyat, dan seni pertunjukan. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap inovasi kreatif yang muncul tidak akan kehilangan akar budayanya. Yang kedua yaitu pemberdayaan komunitas kreatif.
Penguatan ini bisa dimulai dari pelaku seni dan juga budaya lokal, serta pemerintah harus berfungsi sebagai fasilitator yang suportif untuk menyediakan ruang, dukungan, dan wadah bagi komunitas untuk berkreasi, berinteraksi, dan bertukar pengetahuan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan budaya untuk pembangunan. Ini bisa dijadikan kebudayaan sebagai sumber inspirasi utama dan bahan baku bagi industri kreatif. Contohnya, mengadaptasi motif tradisional seperti batik ke dalam desain produk modern, atau bisa juga mengolah cerita rakyat lokal menjadi konten digital yang menarik dan bernilai ekonomi. Dan yang terakhir ada integrasi kebudayaan dalam tata ruang kota. Di sini area-area seperti pertunjukan seni, teater komunitas, dan ruang pameran harusnya dirancang ulang untuk mendukung aktivitas budaya dan memastikan kebudayaan menjadi bagian yang hidup dari keseharian dan juga wajah kota. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan teman saya. Oke, saya izin masuk. Nah, ini ada pengembangan kota kreatif di Indonesia beserta tantangannya. Sebelum kita masuk ke tantangannya, kita harus paham dan tahu dulu nih bagaimana pengembangan kota kreatif itu sendiri di Indonesia. Jadi, pengembangan kota kreatif di Indonesia sendiri itu memiliki konteks lokal yang berbeda dengan negara lain karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor sosial, budaya, ekonomi, serta kebijakan pemerintah. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, Indonesia itu dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang sangat beragam. Mulai dari seni tradisional, kerajinan tangan, kuliner, hingga festival budaya. Keanekaragaman ini menjadi potensi besar untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif sebagai fondasi kota kreatif yang memiliki identitas dan ciri khas masing-masing daerah. Misalnya itu seperti kota Yogyakarta yang terkenal dengan batiknya dan pertunjukan seni tradisional, dan juga seperti kota Banjarmasin, kota kita tercinta yang punya kain sasirangan dan kuliner khas sungai seperti ketupat kandangan. Jadi keragaman ini adalah kekuatan utama yang bisa menjadi ciri khas kota kreatif di tiap daerah. Nah, namun dalam praktiknya pastinya pengembangan kota kreatif di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Itu seperti yang pertama ada kolaborasi yang lemah. Artinya kerjasama antar pemerintah selaku industri kreatif dan masyarakat belum maksimal. Contohnya seperti pemerintah mengadakan festival budaya, tapi pelaku kreatif lokal tidak dilibatkan sejak awal. Nah, mungkin akhirnya acara memang ramai, tetapi tidak memberi dampak ekonomi yang besar untuk masyarakat setempat. Yang kedua itu ada akses pembiayaan. Akses pembiayaan yang sulit. Banyak perilaku kreatif punya ide yang inovatif, seperti membuat kerajinan modern atau produk lokal, tapi terhambat karena kesulitan mendapat modal untuk mengembangkan usaha itu sendiri. Yang selanjutnya ada infrastruktur yang terbatas. Di beberapa kota, fasilitas pendukung seperti Creative Hub, studio seni atau ruang publik itu untuk pemeran seni itu masih minim. Jadi tempat-tempat seperti ini itu penting banget untuk memfasilitasi pelaku kreatif agar kota itu sendiri bisa berkembang. Selanjutnya ada gap teknologi digital. Nah, masih ada pelaku usaha yang belum optimal untuk memanfaatkan teknologi. Misalnya promosi di media sosial atau menjual produk lewat e-commerce. Kan sekarang itu banyak sekali konten-konten kreator yang mempromosikan jualannya itu di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Jadi akibatnya program yang dijalankan seringkali tidak berkelanjutan atau berbeda-beda. Yang terakhir ada ketidakpastian regulasi dan kebijakan pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah belum memiliki kebijakan yang jelas dan terarah untuk mendukung pengembangan kota kreatif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi budaya dan kreatif yang sangat besar, tantangan-tantangan ini harus diatasi dengan strategi yang tepat. Nah, untuk melihat bagaimana tantangan ini muncul dalam praktik dan bagaimana sebuah daerah menghadapinya, kita bisa melihat contoh nyata melalui studi kasus di Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator.
Baik, sudah berada pada hampir ujung dari materi kita pada hari ini. Kini kita memasuki pada bagian studi kasus Indonesia dalam mengembangkan kota kreatif. Jadi di Indonesia sebenarnya jauh dari sebelum 2015 pun Indonesia sudah mulai mengembangkan kota-kota kreatif. Contohnya kayak batik yang ada di Pekalongan itu sudah jauh dari 2015. Kalau tidak salah 2009 dia sudah diakui oleh UCCN atau UNESCO Creative Cities Network, dan dia itu sudah dikenal sebagai warisan budaya yang ada di Indonesia yang bisa dikembangkan dalam sebuah kota kreatif. Nah, dan juga Indonesia sudah mendorong perkembangan ekonomi kreatif melalui jaringan Indonesia Creative Cities Network, dan juga beberapa kota juga sudah termasuk dalam jaringan UCCN tadi. Jadi beberapa kota yang ada di Indonesia itu udah masuk UCCN, otomatis artinya mereka sudah masuk dalam kancah internasional, teman-teman. Nah, ekonomi kreatif di Indonesia juga menjadi salah satu pilar pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kenapa? Karena kalau misalnya Indonesia hanya ibaratnya tuh cuma stuck pada misalnya Indonesia kayak misalnya di Pantai Batakan, mereka hanya sebagai nelayan. Dan kalau misalnya mereka cuma berfokus pada sebagai pekerjaan mereka sebagai nelayan, itu tuh mereka akan sulit untuk survive, karena gak semua orang di Indonesia itu suka untuk makan ikan, dan gak semua orang juga itu tuh kayak mudah untuk mengimpornya, belum lagi kayak cuaca apa segala macam. Jadi orang-orang di Pantai Batakan itu selain mereka sebagai nelayan, tapi dipakai juga daerah pantainya itu sebagai tempat pariwisata. Nah itu contoh awalnya. Kalau misalnya ada di Kalimantan Selatan. Nah, kalau misalnya kita mencakup dua materi sebagai perbandingan studi kasus pada hari ini, aku memilih Banjarmasin sebagai kota kreatif berbasis budaya lokal dan Yogyakarta sebagai kota media seni yang sudah diakui oleh UNESCO Creative City of Media Arts 2014. Jadi yang pertama Banjarmasin. Seperti yang kita ketahui, Banjarmasin ini banyak banget sungainya. Ibaratnya kayak jalan keluar rumah ketemu sungai, masuk gang ketemu sungai, ke sebelah masjid ketemu sungai lagi. Jadi kayak banyak banget sungai-sungai yang ada di Banjarmasin. Dan sungai-sungai ini juga dari puluhan tahun lalu sudah menjadi ruang perekonomian buat mereka kayak berjualan, terus kayak mulai dari ruang mereka berinteraksi. Contohnya misalnya kayak mereka mau cuci baju, apa segala macam itu, dan budaya juga. Jadi kayak mereka naik jukung apa segala macam itu termasuk budaya yang ada di Banjarmasin. Nah, dalam studi kalian terakhir, Banjarmasin akhirnya menggunakan sungai-sungai ini itu sebagai ekonomi kreatifnya dengan jelas, teman-teman. Jadi mereka mulai menggunakan sungainya ini tuh sebagai contohnya tuh kayak tahu pasar terapung. Nah, pasar terapung itu tuh merupakan salah satu hasil dari implementasi pemerintah melihat potensi yang ada. Karena setahu aku selain di Banjarmasin, selain di luar Kalimantan Selatan tidak ada yang namanya pasar terapung, teman-teman. Dan selain pasar terapung juga Banjarmasin itu menggunakan wastra atau kain kasirangan dan kulinernya seperti wadai, ketupat, terus kayak kuliner sungainya juga, contohnya kayak aku sebutkan tadi sebelumnya yaitu pasar terapung tadi, lalu juga pengembangan komunitas kreatif. Nah, seperti yang ada gambar-gambar di sini, teman-teman, contoh yang aku sebutkan tadi itu adalah sudah ada implementasinya di Banjarmasin. Jadi yang pertama itu adalah kampung kasirangan. Nah, kampung kasirangan ini tuh merupakan satu implementasi dari pemerintah, di mana pemerintah melihat bagaimana bahwa di daerah ini tuh ternyata banyak menciptakan kain-kain kasirangan. Jadi kayak wah, ternyata di sini banyak loh yang menciptakan kain kasirangan, dan emang mayoritas mata pencaharian masyarakat di daerah sana itu tuh memang membuat kain kasirangan gitu. Akhirnya pemerintah tahun 2019 sekian gitu tuh mulai kayak oke, ayo kita buat kampung kasirangan ini menjadi nyata, dan akhirnya sempat dicanangkan dan akhirnya menjadi salah satu tempat pariwisata juga di Banjarmasin. Lalu yang kedua yaitu kampung ketupat. Kalau misalnya dilihat dari namanya udah tahu pasti kayak asalnya ini adalah kayak dari ketupat tadi itu. Nah, tapi jujur ya guys, aku kampung ketupat nggak pernah lihat orang bikin ketupat di depan rumah gitu tuh, nggak pernah. Nah, mungkin dulu, jadi sebelum COVID-19
yang aku ada baca di beberapa status quo dan media bahwa kampung ketupat ini tuh awalnya memang kayak daerah-daerah orang di mana biasanya kalau misalnya mendekati bulan puasa, bulan Ramadan gitu tuh, apalagi kayak hari raya Idul Fitri, itu tuh banyak banget mereka kayak membuat ketupat-ketupat dari itu teman-teman, hingga akhirnya kayak pemerintah melihat hal tersebut, keunikan daerah ini, dan akhirnya dijadikanlah kampung ketupat ini. Kalau tidak salah diresmikannya itu tahun 2022 dan sempat vakum karena COVID-19, jadi kayak kan kita nggak boleh kayak bagi makanan sembarangan kayak gitu ya, di dulu berjualan dan harus stay at home, jadi gitu. Nah, dan untuk membantu pengembangan dari kampung Kasirangan dan kampung ketupat dan hasil-hasil dari ekonomi kreatif yang lainnya, itu tuh akhirnya pemerintah membangun Banjarmasin Creative Hub. Banjarmasin Creative Hub ini kalau misalnya teman tahu, dia tuh di bawah flyover, pas banget nanti kayak belok kiri dia ada. Nah, jadi fungsi dari Banjarmasin Creative Hub ini adalah bagaimana masyarakat itu tuh bisa menggunakannya sebagai wadah mereka, misalnya kayak mereka mau melakukan workshop gitu, kayak aku mau buat ketupat bareng nih tapi kayak sebanjarmasinan gitu. Mereka bisa datang ke sini dan langsung kayak ngajuin surat apa segala macam dan gitu. Atau mungkin mereka, dan di depannya BCH ini tuh, itu tuh ada rumah kain Kasirangan guys. Dan di rumah kain Kasirangan itu tuh dulu aku pernah jadi panitia di kampus. Itu tuh dulu pekan ilmu akuntansi dan field trip. Dan field tripnya itu salah satunya ke BCH ini. Dan mereka melakukan workshop membuat kain Kasirangan itu teman-teman. Dan yang datang ke sini tuh kan lombanya itu tuh mengundangnya banyak dari luar Banjarmasin kan. Jadi kayak mereka banyak belajar ini juga, dan mereka juga senang banget bahwa bisa mengetahui budaya yang ada di Banjarmasin melalui hal ini. Jadi BCH ini tuh banyak membantu, selain bukan hanya untuk masyarakat lokalnya saja, tapi untuk masyarakat di luar daerahnya tersebut. Memasuki perbandingan yang kedua, yaitu Yogyakarta. Nah, kalau seperti yang teman-teman tahu, Yogyakarta ini tuh sudah dari lama dia jadi kayak pusat kebudayaan yang ada di Indonesia. Contohnya keraton, terus batik, pertunjukan tradisinya kayak wayang, terus apa namanya kayak seni teaternya itu aku lupa namanya apa. Terus kayak hingga komunitas seni kontemporer yang kuatnya itu tadi. Dan seni secara kuat dan secara institusional juga dan jaringan, Jogja ini berbeda karena memiliki kombinasi situs warisan yang memang dia tuh sampai hari ini masih digunakan. Contohnya tadi itu kayak wayang tadi, terus ada kayak sumbu kosmologis dan kompleks bersejarah gitu. Dan di Jogja itu tuh mereka ada institusi pendidikan seni. Kenapa akhirnya Jogja itu tuh dinobatkan sebagai kota media seni? Karena dia tuh menggunakan pendekatan atau inisiasi yang tadi sebelumnya udah disebutkan oleh kelompok sebelumnya, yaitu quadruple helix model, di mana pemerintah, komunitas, lalu Sutradara, akademisi dan juga grassroots. Jadi grassroots itu kayak grassroots itu masyarakat lokal yang ibaratnya tuh memang dari awal mereka menggunakan mata pencahariannya tersebut gitu. Dan efek skala internasional juga. Dan kenapa Yogyakarta tuh bisa hingga tembus akhirnya internasional, karena Jogja itu tuh pemerintahannya mendukung dengan seni-seni yang ada teman-teman. Depannya tuh kayak memang skalanya tuh nasional internasional. Jadi yang datang ke event tersebut tuh nggak cuma orang-orang lokal yang ada di Jogja aja, tapi dari luar Jogja juga. Mungkin ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jakarta, dari mana-mana. Mungkin ada yang dari Melbourne, Australia, segala macam. Jadi contohnya tuh ada Art Jog. Jadi Art Jog ini maksudnya tuh Art Yogyakarta, festival seni kontemporer tahunan. Dan terus ada Biennale Jogja. Jadi Biennale Jogja ini itu tuh kayak museum seni yang ada di sana, dan itu sudah berdiri dari tahun 1988. Dan masih banyak lagi sebenarnya pameran-pameran seni, dan kayak
museum-museum yang nggak bisa aku sebutkan aku masukkan ke dalam sini. Tetapi ini contoh-contoh gambar yang tadi yang udah aku sebutkan di atas. Jadi ada isi, ada art job, dan ada Biennale Jogja yang tadi itu. Dan lalu masuk pada analisis SWOT-nya teman-teman. Nah, masuk analisis SWOT-nya, kenapa aku memilih Banjarmasin dan Jogja sebagai perbandingan? Karena kalau misalnya bisa teman-teman lihat, Jogja dan Banjarmasin itu tuh pendasarannya sebagai ekonomi kreatif itu tuh sama, yaitu dia berdasarkan budaya yang ada daerahnya. Yang berbeda hanyalah Banjarmasin itu tuh dia identik dengan sungai yang ada di Banjarmasin tersebut, teman-teman. Nah, jadi untuk kekuatannya sendiri yang sebelumnya di Banjarmasin dia punya identitas unik, yaitu sampai punya sebutan yaitu kota penyambung sungai. Nah, terus selain itu di Banjarmasin juga dia punya kain silangan, terus kuliner khas yaitu ketupat. Ketupat nih kayak ketupat kandangan gitu, itu tuh terkenal teman-teman. Nasi kuning Sahabang itu juga, wadah-wadah Banjarmasin kayak wadah Ipau, nah itu juga. Terus kayak banyak komunitas aktif yang kebilang tadi yang kreatif hub yang 2023 itu. Nah, sedangkan di Yogyakarta kekuatannya itu tuh dia karena sudah dari dasarnya, sudah dari lama dan tradisinya tuh sudah kuat guys. Kayak ibaratnya kita jalan kadang dengar bunyi gamelan segala macam yang kayak gitu tuh. Kalau misalnya pernah ke Jogja ya teman-teman. Terus banyak yang besar juga yang dicanangkan oleh pemerintah ya kayak Biennale, art job, terus dan juga masyarakat sana tuh didukung oleh pemerintahnya, anak-anak mudanya itu melalui institusi pendidikan seni ya di tadi itu teman-teman. Dapat dulu yang mau masuk isi teman-teman ada nggak di sini? Nah seperti itu. Seni Indonesia. Seni Indonesia. Akhirnya masuk di sini itu dan reputasi globalnya itu tuh akhirnya besar teman-teman dan akhirnya bisa ke mancanegara. Nah, not only strengths-nya aja, tapi lanjutnya ke yang dua yaitu adalah weakness-nya atau kelemahannya. Di Banjarmasin jaringan internasionalnya terbatas. Kenapa? Karena standarisasi dan kapasitas ekspor Banjarmasin untuk ke mancanegara itu masih lemah. Kayak Kaisa Silangan itu tuh buat keluar dari Banjarmasin aja tuh susah teman-teman. Sejauh tahu aku, Kaisa Silangan ini kalau misalnya orang-orang benar tahu pasti yang emang benar-benar suka seni banget gitu, baru mereka tahu. Jadi kayak ya kayak gitu dah. Standarisasi dan kapasitas ekspornya lemah. Lalu infrastruktur wisatanya masih kurang. Contohnya kayak Siling tuh. Kalau misalnya dilihat Siling itu sebenarnya masih banyak kayak jembatan-jembatannya yang pecah gitu segala macam gitu kan kayak retak-retak gitu. Itu tuh membuat jadinya kayak kurang enak dijalani aja gitu. Terus juga kayak pemerintah tuh untuk pemasaran secara digitalnya lemah. Jadi kayak situs-situs buat mengetahui oh Banjarmasin punya ini loh, Banjarmasin punya ini juga. Itu tuh belum ada. Aku mencari sampai hari ini juga belum ada. Dan juga kalau misalnya dari Yogyakarta kelemahannya walaupun dia kuat banget memang sudah sampai ke internasional, tekanan turisme massal dan ini tuh turisme massal ini tuh gara-gara globalisasi bisa menghilangkan apa yang ada asli dari Jogja disebut tadi itu dan akhirnya kayak menggabungkan beberapa budaya-budaya luar dan dari Jogja itu sendiri. Lalu manfaat ekonominya tidak merata. Manfaat ekonomi Jogja ini tuh penghasilan mereka di sana tuh ibaratnya nggak cukup guys buat mereka sendiri sebenarnya. Kayak penghasilannya tuh apa ya bahasanya yang kayak iya UMR betul. Terima kasih Raja. UMR-nya di Yogyakarta itu tuh rendah teman-teman daripada di Kalimantan Selatan. Betul. Lalu regenerasi pengrajin tradisionalnya kurang. Padahal di sana ada isi teman-teman, tapi mereka kayak nggak tertarik untuk di sana gitu. Dan risiko ketimbangan sektor formal versus informal ini. Nah maksudnya sektor formal dan informal ini tuh formalnya adalah pemerintah dan informal adalah masyarakat. Nah sering terjadi kebentrokan antara dua ini teman-teman. Karena kayak yang masyarakat merasa kayak ini gue lebih bisa gitu, kayak aku lebih bisa, saya lebih bisa daripada anda gitu. Sedangkan pemerintah mau mencanangkan hal-hal seperti ini tapi masyarakatnya tidak terima gitu. Nah lanjut pada yang ketiga analisisnya yaitu adalah opportunities atau peluang. Nah
Jadi persilangan ini tuh sebenarnya sudah diakui di Indonesia, tapi baru masih di Indonesia, yaitu jadi indikasi geografisnya tuh sudah oke. Dimana Backcraft itu tuh dari 2012 sudah mengakui persilangan sebagai apa bahasanya? Yang budaya-budaya ada di Kalimantan Selatan. Nah terus wisata kreatif berbasis sungainya dan kulinernya itu tuh kayak sebutkan tadi, contohnya kayak pasar terapung, apa segala macamnya, dan pengembangan dan Banjarmasin sudah diberikan tempat, yaitu sebenarnya adalah BCH tadi itu sebuah tempat pengembangannya. Dan lalu potensi pasar nasional dan internasionalnya juga besar teman-teman, tapi sebenarnya aku bilang tadi di witnessnya bahwa infrastrukturnya itu masih lemah dan itu menyebabkan opportunity-nya ini tuh jadi lemah juga, peluangnya jadi kecil gitu. Nah terus peluangnya kalau saja Jakarta jadi jaringan internasionalnya kuat karena banyak turis-turis yang sudah pernah ke sana dan pasar kerajinan seni itu memang kayak sudah luas juga, dan mereka bisa melakukan riset dan pendidikan seni dari Institut Pendidikan Seni yang ada di Jogja tadi. Nah terus inovasi kota berbasis heritage, yaitu kayak berbasis budaya itu juga kuat, dan branding globalnya tuh sudah lewat UNESCO teman-teman, karena dia udah diakui oleh UNESCO. Nah terus ancaman yang bakal terjadi di antara Banjarmasin dan Jakarta adalah komoditisasinya kurang, yaitu pesaing dengan produk mirip, kerusakan lingkungan sungai, dan perubahan selera pasar. Jadi kayak sebagai orang Kalimantan sendiri sebenarnya aku nggak semuanya suka bentuk kain pasirangan, tergantung kalau misalnya oh yang ini bagus tapi yang ini juga. Jadi semua itu tergantung selera pasar lagi dan bagaimana caranya pengrajin-pengrajin pasirangan ini itu bisa melakukan hal tersebut. Dan lalu kalau misalnya Yogyakarta, ancamannya adalah over commercialization budaya, yaitu mereka jadi kayak terlalu banyak itu, dan akhirnya ketergantungan oleh pariwisatanya. Terus kayak konflik tata ruang dan kayak ya kayak aku sebutin sebelumnya, heritage dan modernisasi. Heritage itu budaya lokalnya tadi itu berkelahi dengan modernisasi yang ada yang masuk dari orang luar negeri tadi itu. Jadi kalau misalnya bisa aku bandingkan teman-teman dari jejaring dan skalanya, Yogyakarta tuh menumbuhkan ekosistem yang melibatkan universitas, yayasan seni, dan festival besar sehingga produk budaya dan praktik seninya mendapat panggung yang lebih stabil. Sedangkan Banjarmasin seharusnya mencontoh akan jaringan ini, bukan mengganti identitas lokal tapi menghubungkan perajin pasirangan, komunitas kuliner, dan pelaku wisata ke institusi pendidikan dan pusat kreatif untuk melakukan keterampilan. Lalu pelestarian dan inovasinya juga Jogja berhasil menjaga tradisi sambil memberi peluang praktik kontemporer, misalnya kolaborasi seniman muda dengan multipatik tradisional. Banjarmasin bisa juga mengembangkan apa tadi bukan selera pasar masing-masing. Jadi contohnya kan pasirangan tadi itu bisa digabungkan dengan hal yang modernisasi gitu. Terus pengelolaan pariwisata dengan publiknya, kayak infrastrukturnya masih lemah dan segala macam. Nah itu tuh Banjarmasin dan Jakarta tuh bisa menghasilkan kayak dan lebih dibaguskan lagi. Nah terus regenerasinya pendidikan, sebagai anak muda jadi di sekarang kita seharusnya bisa memikirkan bagaimana cara hal seperti ini bisa terjadi teman-teman, dan bagaimana caranya kita bisa tetap melestarikan hal tersebut. Mungkin itu saja dari aku. Selanjutnya adalah materi dari teman aku. Kalau lupa tapi persilakan. Oke, izin masuk lagi ya guys. Di sini ada peran pemerintah Indonesia dalam pengembangan kota kreatif. Nah, peran pemerintah dalam mengembangkan kota kreatif itu terbagi antara pusat dan daerah. Pemerintah juga menyiapkan instrumen menghadapi tantangan sampai memberikan rekomendasi kebijakan. Oke, yang pertama itu ada peran pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat itu berperan sebagai perumus kebijakan nasional, penyedia insentif dan pendanaan, serta pembuat regulasi hak kekayaan intelektual atau HKI untuk produk kreatif. Nah, yang kedua itu ada peran pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu berperan sebagai pelaksana operasional atau lebih ke pelaksanaannya.
melalui penyediaan infrastruktur kreatif, alokasi APBD untuk program kreatif dan inovasi layanan publik untuk memfasilitasi kolaborasi. Nah, yang ketiga itu ada instrumen pengembangan. Instrumen yang digunakan meliputi regulasi dan peta jalan, pembiayaan dan insentif, pengembangan SDM, fasilitasi pasar, serta perlindungan HKI dan standar kualitas. Nah, yang keempat ada bukti empiris. Studi kasus seperti Bandung menunjukkan keberhasilan kolaborasi pemerintah, kampus, industri. Sementara efektivitas program bergantung pada komitmen anggaran dan kapasitas birokrasi daerah. Nah, yang kelima ada tantangan pemerintah. Tantangan utama meliputi koordinasi antar sektor yang lemah, ketimpangan kapasitas SDM daerah, dan rendahnya pemanfaatan perlindungan HKI di kalangan pelaku kreatif. Nah, yang keenam ada rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan itu mencakup penyusunan peta jalan terintegrasi, peningkatan kapasitas birokrasi, skema pembiayaan inovatif untuk UKM kreatif, serta penguatan proteksi HKI dan pemasaran digital. Jadi, bisa kita simpulkan teman-teman bahwa pemerintah pusat itu yang membuat arah kebijakannya. Pemerintah daerah itu untuk melaksanakan yang di dalamnya itu ada instrumen, ada bukti nyata, dan juga ada tantangannya. Oleh karena itu, kebijakan ke depan harus fokus ke SDM atau sumber daya manusia, regulasi, HKI, dan akses pasar. Oke, untuk materi selanjutnya saya serahkan dengan rekan saya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, izin masuk lagi teman-teman. Jadi di sini ada inisiatif Creative Cities. Jadi ini adalah materi terakhir yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami hari ini. Jadi yang pertama itu ada riset kota kreatif. Nah, jadi British Council itu merupakan lembaga internasional yang berperan penting dalam mendukung perkembangan kota kreatif. Salah satunya melalui riset kota kreatif. Nah, jadi program riset kota kreatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengoptimalkan potensi kreatif suatu kota, baik yang bersumber dari sumber daya alam SDA atau maupun sumber daya manusia atau SDM. Nah, kemudian yang nomor 2 yaitu ada studi kasus. Nah, jadi inspirasi dari program ini itu datang dari keberhasilan Kota Bandung yang dikenal memiliki ekosistem kreatif kuat, hasil sinergi antara komunitas, pemerintah, dan sektor wisata dan sektor swasta. Keberhasilan tersebut kemudian dijadikan contoh untuk mengembangkan strategi di kota lain. Jadi tahap awal penelitian ini dilakukan di kota Surabaya dan Makassar dengan rencana jangka panjang melibatkan kota-kota besar lain seperti kota Jakarta, Jogja, Semarang, dan Solo. Hal ini menunjukkan adanya upaya terstruktur untuk memperluas praktik baik yang telah terbukti berhasil. Kemudian yang nomor 3 yaitu ada jaringan kota kreatif. Nah, jadi riset yang dilakukan itu tidak hanya berhenti pada hasil akademis, tetapi juga mendorong terbentuknya jaringan kota kreatif. Jaringan ini menjadi wadah kolaborasi antar kota yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, ide, serta praktik terbaik dalam pengembangan industri kreatif. Dengan adanya jaringan tersebut, kota-kota di Indonesia itu dapat saling melengkapi, belajar, serta memperkuat posisi mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi kreatif baik tingkat nasional maupun global. Nah, yang terakhir yaitu ada rekomendasi kebijakan. Nah, jadi hasil penelitian yang dilakukan oleh British Council ini dipublikasikan secara terbuka agar dapat dimanfaatkan sebagai panduan penyusunan kebijakan publik dan program aksi pemerintah. Rekomendasi ini bersifat praktis sehingga tidak hanya berguna bagi dunia akademik, tetapi juga dapat langsung mendukung perumusan strategi pembangunan di tingkat kota maupun nasional. Dengan demikian, peran riset ini menjadi signifikan karena mampu menjembatani kebutuhan antara komunitas kreatif, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain. Baik, itu saja mungkin yang bisa dapat saya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, masuki sekarang sesi tanya jawab adalah teman-teman. Jadi aku bukan sesi tanya jawab karena waktu kita sudah jam segini. Jadi mungkin aku hanya bisa membuka 2 saja teman-teman. Jadi dalam hitungan ketiga semuanya yang mau bertanya 1, 2, 3. Kayak Fadil sama satunya ulang lagi ya, satu sudah baca video pertama.
sekali lagi lah guys, kita mau tiga. Bantu liatin dong guys, bantu liatin guys. Ya, teman tiga ya. 1, 2, 3. Oke, sama satunya Jipa ya teman-teman. Oke, Bobo silakan. Kalau waktunya masih cukup nanti dibuka sesi 2, tapi kalau misalnya nggak cukup, aku bilang. Baik, terima kasih atas baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah dari kelompok 2 dengan NIM akhir 19. Boleh geser slide lah ke analisis SWOT. Nah, itu di bagian Banjarmasin, di bagian threats, ancaman. Itu kan ada pesaing dengan produk mirip dan kerusakan lingkungan sungai. Pertama, pesaing dengan produk mirip. Itu tuh contohnya apa? Terus yang kerusakan lingkungan sungai ini lebih kayak ke pendapat pribadi aja dari saya. Menurut saya lah, dengan adanya kayak Pasar Terapung tuh ada secara langsung membuat kerusakan lingkungan sungai. Itu tuh bisa dengan kayak apa ya namanya tuh, faktor lain, tapi bukan dari ekonomi kreatif tersebut. Jadi saya menganggap kerusakan lingkungan sungai itu tidak bisa dijadikan sebagai ancaman. Ya, itu saja. Baik, terima kasih semuanya Pak Adil. Nanti pertanyaannya bisa dikirimkan ke grup ya. Sekarang Jipa, waktu tempat saya persilakan. Oke, sebelumnya kenalin aku Jipa. Jadi di sini kan dijelasin pengembangan kota kreatif di Indonesia kan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi serta kebijakan pemerintah. Nah, yang aku mau tanya di sini itu bagaimana sih kebijakan pemerintah itu dapat memastikan bahwa pengembangan kota kreatif itu tidak hanya berdampak kepada ekonomi, tetapi juga berdampak kepada pelestarian budaya yang ada di kota itu sendiri. Terima kasih. Oke, aku ucapkan punya kepada dua penanya. Pertanyaannya bagus-bagus banget nih teman-teman, tapi aku minta waktu dulu buat aku berdiskusi sama tim aku. Oke, aku izin dulu dan itu dulu. Oke, terus. Oke, jadi aku mau jawab dari pertanyaan Fadil dulu sebelumnya. Mari kita kembali ke slide sebelumnya, yaitu pada siswa bagian terakhir. Pada tadi menanyakan bagaimana pesaing produk mirip dan kerusakan lingkungan sungai bisa disebut sebagai sebuah ancaman. Jadi gini Fadil, kalau misalnya kita dengan sama-sama produk lokal bersaing dengan produk mirip, ketupat kandangan memiliki bestie atau twinsies, yaitu apa? Lontong. Sama-sama dia sama-sama berkuah santan, sama-sama terbuat dari nasi juga kan, kayak ketupat dan lontongnya itu. Dan juga dia sama-sama menggunakan lauk. Bedanya kalau lontong menggunakan matang habang, dan sedangkan kalau misalnya ketupat kandangan, dia kayak kadang kuahnya ikannya langsung dimasak dengan kuah ketupat tersebut. Nah, hal tersebut bisa menjadi persaingan karena orang-orang mempunyai selera masing-masing. Dan kayak misalnya orang-orang kayak lebih suka dan banyak misalnya lontong kan banyak di Banjarmasin, tapi kan lontong bukan makanan asli Banjarmasin. Yang makanan asli dari Kalimantan itu adalah ketupat kandangan tadi. Nah, misalnya ternyata orang-orang lebih banyak yang bisa membuat lontong daripada ketupat tadi itu, akhirnya ketupat tadi itu bakalan jebur dan hilang. Nah, itu kalau misalnya dengan persaingan yang sama-sama dari produk lokal. Yang kedua, ketupat kandangan juga punya saingan dari luar negeri. Apa? Onigiri, sushi. Hei. Sama-sama dari nasi, benar kan? Ya. Kayak sekarang kebanyakan kayak, hah? Apa ketupat kandangan ya? Itu sushinya Banjarmasin ya? Kan nggak mungkin masuk keluar. Kayak mereka sama-sama terbuat dari nasi, sama-sama juga memiliki lauk kayak gitu. Bedanya kalau misalnya onigiri, kayak lauknya dari dalam dan dia rasanya dari Jepang, dan luarnya dibalut sama apa namanya, rumput laut. Dan sushi begitu juga, kayak nasi di kepala-kepala, terus nanti di atasnya ada ikannya dan ikan apa segala macam. Dan ketupat juga merupakan hal yang sama, cuma bedanya dia punya kuah santan nih. Jadi kalau misalnya banyak anak muda sekarang tuh lebih suka kayak aku mau makannya ke sushi teh aja deh gitu. Nggak ada tuh yang mau kayak orang ketupat kandangan di Petlan aja. Nah, never heard that guys, udah kembali di kelas ini gitu. Jadi kayak
hal tersebut tuh bisa menjadi produk pesaing karena produknya mirip kan, sama-sama nasi, sama-sama bisa mengenyangkan dan sama-sama ada ikannya juga walaupun porsinya beda jauh gitu. Nah terus masuk lagi ke kaisa silangan. Kaisa silangan tadi itu kalau misalnya dia cuma hanya berbentuk kain, orang-orang nggak mau beli kan pasti. Buat apa kain? Topeng meja, gorden, kayak itu jalan. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan kayak dibuat sudah jadi baju, sudah dibuat jadi tas apa segala macam, mungkin hal tersebut tuh kurang bisa bersaing. Kenapa? Mungkin karena orang-orang nggak suka modelnya, atau mungkin kayak bahannya memang kurang tahan lama. Berbeda dengan kayak misalnya brand-brand high end, contohnya apalah, langsung terkait. Misalnya kayak ada tas Birkin, kayak Kelly apa segala macam tas gitu tadi itu dia dari kulit kan, tapi dia sama-sama kayak misalnya kan sebenarnya dia bentuk tas. Dan orang-orang kan memilih membeli tas Birkin tadi itu karena apa? Satu, kayak memenuhi untuk egonya sendiri gitu. Karena dapetin tas Birkin itu susah, kayak harus punya janji ini, apa ini segala macam gitu. Ya, jadi kayak buat dapetin tas itu tuh kayak kepuasan sendiri bagi beberapa orang. Sedangkan kalau misalnya tas serangan, ya sudah kayak ada di sini, orang beli ambil sudah gitu. Walaupun ibaratnya tas tersebut modelnya cuma hanya satu tapi handmade juga gitu. Jadi not only the brands, tapi gimana caranya supaya hal tersebut itu tuh harusnya bisa menjadi opportunity satu peluang. Yaitu contohnya kayak kehilangan tadi itu kalau misalnya sudah dibuat tas, baju apa segala macam, karena dia homemade kan tadi, dan itu memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, karena dia punya nilai yang lebih tinggi itu tuh seharusnya pemerintah dan kayak juga UMKM segala macam tuh harus bisa mengembangkan potensi pasarnya tuh, karena dia punya potensi pasar nasional dan internasional kan di peluangnya tadi itu. Tapi mereka nggak bisa melakukan itu tuh, makanya akhirnya malah menjadi tren itu Fadil. Dan lalu tadi mention yang pertanyaan terakhir yaitu kerusakan lingkungan sungai. Jadi Fadil menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan sungai kalau misalnya gara-gara ekonomi kreatif itu agak kurang sulit untuk disebutkan sebagai sebuah ancaman karena bisa terjadi karena hal-hal lain. Sebenarnya aku setuju dengan apa yang disebutkan Fadil. Hasil dari ekonomi kreatif ini tuh nggak langsung membuat kerusakan lingkungan sungai, tapi beriringan. Contohnya kayak misalnya pesat terapung tadi, kalau misalnya orang-orang kayak habis makan gitu kayak cuci piringnya di sungainya tadi, nah itu tuh karena air sabunnya atau mungkin kayak minyak-minyakannya tadi itu bisa mencemari di sungai karena ada beberapa ikan yang memang tidak tahan dengan hal tersebut. Dan karena banyak kan ibaratnya pesat terapung namanya aja pasar otomatis banyak, dan itu tuh bisa menyebabkan akhirnya limbah, ibaratnya membuang limbah ke sungai dan akhirnya jadi kerusakan lingkungan sungai. Apakah terjawab Fadil? Ya, sangat terjawab. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh teman aku. Izin menjawab pertanyaan di Nabila, bagaimana kebijakan pemerintah itu dapat memastikan bahwa pengembangan kota kreatif tidak hanya berdampak pada ekonomi, tapi juga terhadap pelestarian budaya yang ada di kota tersebut. Jadi caranya itu bisa melalui kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah itu menciptakan kebijakan untuk mendorong industri kreatif itu tidak hanya berfokus pada ekonomi saja, tapi juga terhadap pelestarian budayanya. Jadi caranya itu bisa melalui regulasi yang melindungi warisan budaya, memberikan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif yang mengangkat nilai budaya daerah, lalu bisa juga memberikan fasilitas ruang publik untuk menampilkan seni tradisi misalnya. Lalu pemerintah ini bisa mendorong kolaborasi atau kerjasama antara seniman lokal dan juga pelaku industri kreatif modern, sehingga budaya tetap hidup tapi disajikan dengan cara yang lebih relevan bagi generasi sekarang. Contohnya itu kayak sasirangan deh, biasanya kan cuma jadikan baju aja tuh, terus tuh bisa kerjasama nih sama industri kreatifnya, dibikin lebih kreatif lagi menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dijadikan vest, dijadikan tas, atau
kerajinan lainnya lah yang sesuai dengan anak muda mungkin. Terus jadi pengembangan kota kreatif itu ada timbang sebelah aja terhadap ekonomi, juga sekalian terhadap pelestarian budayanya, sehingga meningkatkan identitas budaya kota tersebut. Apakah dapat dipahami? Dapat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Aku nak tambahkan dikit Pak. Jadi logik Pak. Jadi aku mau nambahkan sedikit deh. Kayak apa caranya bahwa hantu itu bisa beriringan? Contohnya kayak misalnya di Bali, kayak kayak misalnya di Tari Kecak di Pantai Uluwatu sama di Melasti tadi itu tuh kan yang datang kan cuma warga lokal aja, tapi ada banyak wisatawan dari sana juga. Hal tersebut tuh bisa tetap terjadi. Kenapa? Hal tersebut tuh sebenarnya sudah terlestarikan secara tidak langsung karena banyak penontonnya. Nah, hal tersebut secara tidak langsung sudah terlestarikan yaitu dengan tetap terus berjalannya hal tersebut secara terus menerus. Artinya secara berkepanjangan loh hal tersebut itu tetap dilaksanakan. Itu bahasanya. Terus jelas kayaknya itu aja. BTW satu lagi nih penanya guys, ada yang mau tidak? Coba semangat. 3 ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena yang tinggi orang nih, kayak dia maaf ya. Coba. Nah, ada video lah. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jawa Benhalim dari kelompok 3. Pertanyaannya tadi kan dijelaskan penting untuk mengangkat identitas budaya lokal sebagai daya tarik utama yang membedakan kota kreatif di Indonesia dengan kota-kota kreatif di negara lain. Bagaimana cara mengangkat identitas budaya lokal itu dan tidak hanya dijadikan sebagai komoditas dalam kota kreatif, tetapi tetap terpelihara nilai dan kearifan lokalnya. Terus saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Yoel. Sebelumnya izinkan aku untuk berdiskusi bersama tim aku sekali lagi. Terima kasih. Yoel, pertanyaannya di grup kirimnya. What are you doing? Oh iya. Yoel, jadi pertanyaannya akan dijawab oleh teman aku sebelumnya. Ada Syaima, aku persilakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Joel. Nah, jadi pertanyaannya tadi dijelaskan penting untuk mengangkat identitas budaya lokal sebagai daya tarik utama yang membedakan kota kreatif di Indonesia dengan kota-kota kreatif di negara lain. Bagaimana cara mengangkat identitas budaya lokal itu dan tidak hanya dijadikan komoditas saja dalam kota kreatif, tetapi tetap terpelihara nilai dan kearifan lokalnya. Nah, jadi untuk mengangkat identitas budaya lokal dalam kota kreatif itu tanpa menjadikannya hanya komoditas, perlu beberapa langkah yang mudah dipahami. Nah, yang pertama itu kita bisa melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pelestarian budaya melalui festival, kemudian lomba kesenian tradisional, dan workshop kerajinan tangan agar budaya hidup dan berkembang. Kemudian kita bisa meningkatkan literasi budaya sejak dini di sekolah dan komunitas sehingga generasi muda itu dapat memahami, menghargai, kemudian bertanggung jawab untuk melestarikan budaya serta kearifan lokal. Kemudian kita bisa mengembangkan produk industri kreatif yang mengedepankan nilai, teknik tradisional dan bahan lokal yang berkelanjutan sehingga budaya asli tetap terjaga, bukan hanya komersialisasi. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk mempromosikan budaya secara edukatif agar lebih luas dikenal tanpa kehilangan makna dari budaya itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa melakukan kerjasama sinergis antara pemerintah, komunitas seni, pelaku usaha, dan akademisi untuk membuat regulasi dan program yang memperkuat keberlanjutan budaya lokal. Mungkin itu saja, apakah dapat dipahami? Terima kasih.
sesi tanya jawab kita pada hari ini, dan kita masuki pada akhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasannya sudah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kota kreatif merupakan strategi penting dalam meningkatkan daya saing dan sekaligus menjaga identitas budaya lokal. Kota kreatif membagikan kreativitas, ide, dan inovasi masyarakat sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi dan sosial. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena kekayaan budaya dan keragaman sumber daya kreatif yang dimiliki setiap daerah. Namun, proses pengembangan kota kreatif Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapanya adalah kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan infrastruktur, sulitnya akses pembiayaan, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta belum adanya regulasi pemerintah yang jelas dan terarah. Tantangan ini memerlukan strategi pengelolaan yang tepat agar potensi kreatif daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pembelajaran dari kota-kota kreatif dunia serta inisiatif internasional seperti Creative Cities Network dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam mengembangkan model yang sesuai dengan konteks lokal. Peran pemerintah, komunitas kreatif, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi sangat penting untuk membangun ekosistem kreatif yang berkelanjutan sehingga kota kreatif Indonesia bersaing di tingkat global. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Untuk selanjutnya silakan kelompok